Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share sebuah tutorial bagaimana cara menginstal Git di Windows ya. Pertama, kita klik dulu Git Bash ya. Git Bash ya atau Git gitu ya, nggak apa-apa. Git on Windows gitu ya. Bisa juga dengan Git Bash. Nah, setelah itu kita pilih yang download ya. Nah, si Git ini, si halaman ini akan otomatis mengarahkan kita untuk mendownload si versi Windows-nya. Kita klik aja download ya. Oke, kita pilih yang berapa bit ya. Karena kita menggunakan saya di sini menggunakan 64 bit, maka saya akan pilih yang 64 bit. Atau di atas saja nih ya, kita download yang atas saja. Oke, proses download akan berjalan ya. Jadi singkat cerita aja ya, Git ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat software teman-teman itu bisa dikelola dengan baik ya, atau bisa juga sebagai sarana backup source code teman-teman seperti itu. Juga bisa untuk kolaborasi ya antar developer gitu ya. Misalkan teman-teman mengerjakan proyek web nih atau proyek apapun itu ya. Jadi nggak hanya web gitu ya. Desktop maupun Android pun juga bisa menggunakan ini. Seperti itu. Jadi bisa saling berbagi. Oh, untuk penjelasannya akan saya jelaskan di video yang lain. Jadi ini lebih bagaimana menjelaskan teknisnya install gitu. Oke, kita klik saja ya. Maka setelah itu akan muncul jendela ya. Nanti klik aja yes ya. Lalu kita akan dipaparkan atau ditampilkan sebuah license ya. Kita next aja, akan muncul beberapa opsi seperti ini ya. Kita next aja ya untuk itu wizardnya. Lalu kita ditanyakan untuk melanjutkan if you would like to select different folder ya, tapi kita next aja ya. Nah, di sini kita ditanya untuk default editornya ya. Kita next aja. Lalu ada terkait dengan initial branch name ya. Kita next aja. Nah, sekarang kita ditanya untuk apa nih? Command line ya. Command line third party software. Kita next aja. Lalu di sini ada terkait SSH ya. Kita menggunakan OpenSSH, maka next aja. Lalu ada lagi HTTPS transport backend ya. Jadi kita next lagi. Lalu ada lagi konfigurasi the coding conversion ya. Kita next saja ya. Terus kita next. Choose the default behavior out git pull ya. Kita fast forward ya. Ada rebase, ada only over fast forward ya. Kita pakai default aja rebase. Lalu ini ya, poin terpentingnya dari sini. Jadi ketika kita menggunakan Git itu ada sebuah mekanisme autentikasi ya. Jadi ketika kita menggunakan autentikasi itu biasanya autentikasi berbasis web itu memerlukan username dan password ya. Jadi ketika kita pertama kali melakukan interaksi dengan repository Git yang nanti materinya saya jelaskan setelah ini, itu membutuhkan username dan password. Biasanya untuk waktu-waktu yang berikutnya kita akan terus berulang dimintai password. Nah, dengan choose a credential helper, kita itu diberikan wewenang untuk memilih. Jadi ketika kita pertama kali memasukkan password, apakah akan diingat terus untuk beberapa waktu ya, ibarat kayak kita di web itu remember me ya gitu ya, fitur remember me, atau kita tidak mengizinkan si Git Bash ini untuk menyimpan kredensial kita gitu ya. Nah,
Untuk kemudahan penggunaan, kita menggunakan defaultnya aja. Tapi kalau teman-teman terkadang takut dengan hal-hal yang security gitu ya, pilih aja none. Oke. Kadang juga kita membutuhkan yang none ketika kita itu sedang menggunakan komputer publik ya, komputer yang sering digunakan oleh banyak orang. Itu sangat cocok sekali menggunakan none atau tidak ya. Tapi kalau komputernya itu pribadi dan teman-teman menggunakan sendiri, pilih aja yang paling atas. Lalu next saja. Setelah itu kita next, lalu kita install. Jadi proses instalasinya itu ya cepat gitu ya, tergantung dari device yang teman-teman gunakan. Kalau menggunakan SSD akan terasa lebih cepat ya, kalau mungkin HDD kalau masih baru cepat ya, tapi mungkin untuk beberapa waktu akan menjadi lambat ketika menggunakan HDD. Oke, ya kita centang aja ininya, nggak usah dicentang, atau kita klik finish. Nah, untuk membuktikan apakah Git kita sudah berjalan, kita bisa buka PowerShell atau Windows Terminal yang ada di tempat teman-teman. Ya, jadi kita lakukan aja git minimal gini deh, git version. Nah, sekarang teman-teman sudah memiliki command prompt ya, atau memiliki command line, atau memiliki perintah ya di Windows Terminal teman-teman ya, itu dengan namanya git. Oke, untuk penjelasan terkait git akan saya bahas di video berikutnya ya. Oke, terima kasih atas atensi teman-teman untuk menonton video ini. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk segala macam project-projectnya. Jangan lupa like, subscribe ya, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.